Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, akan Mari bacakan kembali suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia. Tapi kali ini untuk tarikan energi tertanggal 21 hingga akhir bulan September 2024. Seperti biasa Pisces, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ya dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke baik, langsung aja Mari mulai situasi antara dirimu dengan dirinya. Nah jadi gini, kalau Mari tangkap kayaknya memang banyak banget ya persoalan dalam hubungan kalian berdua ini, terutama belakangan hari kayaknya sering deh konflik ya, sering kayak adu mulut gitu ya, kayak yang saling berargumen di sana, atau di situ tuh minimal saling berpikiran negatif satu sama lain gitu. Ya, jadi yang kayak di situ tuh akhirnya ada niatan untuk saling balas-balesan gitu loh. Ya, jadi yang kayak ada ketidakpuasan tentu dalam relationshipnya kalian berdua ini. Gitu. Untuk beberapa bahkan kaum Pisces, kamunya kayak apa kamu udah muak gitu dengan hubungan kalian berdua ini. Sebenarnya kamunya itu tuh, tunggu Mari lihat ya. Sebenarnya kamu itu tuh mau ninggalin dia, mungkin gitu ya nampaknya di sini ya. Kamu mau ninggalin dia, kamu mau, atau kamu mau merubah suasana hubungan kalian berdua ini gitu. Karena kamu butuh perubahan suasana itu, karena di sini tuh kamu yang kayak merasa bahwa kamu cukup tertekan dalam relationshipnya kalian berdua ini gitu ya. Jadi kalau dia mau tetap berhubungan sama kamu, dia harus mau gitu loh, bersepakat dengan dirimu. Karena ada kebutuhan-kebutuhannya kamu secara mental, emosional, dalam bentuk uang kah, dalam bentuk perhatian kah, dalam bentuk tindakan kah, atau dalam bentuk apapun itu dari si pasangannya kamu yang tidak kamu dapatkan selama kalian bersama ini gitu. Ya, untuk beberapa di sini tuh mungkin kamu yang kayak udah deh, aku udah capek, aku udah bosan dengan hubungan ini gitu ya. Aku udah capek, aku udah bosan, makanya di situ tuh seperti ada keinginan untuk terjadi perubahan ya. Kamu ingin terjadi perubahan relationshipnya kalian berdua gitu. Jadi yang kayak dia jangan ngotot-ngototan dengan pilihan-pilihannya dia gitu ya. Dia jangan bersikap sebagaimana sikapnya dia ini selama berrelationship dengan kamu gitu ya. Harus ada yang berubah dari dia. Dia harus mengupgrade dirinya dia gitu. Ya karena versi dia yang lama sudah tidak lagi bisa memenuhi kebutuhannya kamu, atau versi dia yang lama itu tuh udah nggak bisa lagi kamu toleransi gitu loh. Ya jadi kalau dia masih tetap ingin berbarengan sama kamu, nggak ada jalan lain gitu ya. Dia harus merubah beberapa hal dari karakternya dia, dari sikapnya dia, dari pola-polanya dia harus berubah gitu ya. Jadi yang versi dia yang lama maunya kamu ini tuh harus sudah dia upgrade, sudah harus dia ganti dengan versi dia yang baru gitu. Dan kayaknya mungkin ya beberapa kamu udah melakukan pendekatan dengan cara yang lembut gitu ya, dengan cara men-trigger lembut gitu ya, halus gitu ya. Kamu pakai gaya mengajak bukan menuntut gitu ya. Kamu yang seperti juga mungkin mencontohkan kepada si pasangannya kamu. Kamu maunya kayak gimana gitu ya. Kamu duluan melakukan hal itu kepada dia dengan harapan bahwa dia melihat sikapnya kamu, dia merasakan efek dari sikapnya kamu, dan dia melakukan hal yang serupa sama dengan dirimu gitu. Jadi cara-cara soft kayaknya mungkin sudah habis lah jurus-jurusnya kamu keluarin, dan ternyata nggak ngaruh gitu ya. Nggak ngaruh apa-apa gitu loh ya. Mungkin bahkan kayak yang ada di sini tuh malah ngelunjak gitu. Makin kamu baik-baikin dia, makin dia dengan gayanya dia, makin dia dengan sembrono memperlakukan kamu, kayak gitu ya. Beberapa yang kayak
malah bukannya mencontoh, menuntut lebih banyak lagi dari kamu gitu. Jadi kayak yang sikap baiknya kamu justru bukan menjadi pattern gitu ya, bukan menjadi model yang akan dilakukan sama si pasangannya kamu. Nah akhirnya kamu di situ tuh, waduh nggak bisa nih, main-main lembut ini tuh nggak bisa, main-main easy, slow, menyenangkan, asik dengan dirinya ini tuh nggak bisa gitu. Nah akhirnya beberapa di antara kalian merubah jurus gitu ya. Akhirnya kamu di situ tuh yang tadinya nggak mau ngomong kasar jadi agak kasar gitu ya. Yang tadinya berusaha untuk tidak menampilkan mimik wajah cemberut, ngamuk, melotot gitu ya, sewot gitu ya. Nah, di sini ya belakangan hari udah dalam beberapa bulan kayaknya di situ ya. Udah beberapa bulan kamu udah nunjukin ekspresi yang seperti itu gitu. Jadi nggak ada lagi tuh yang senyum-senyum, nggak ada lagi tuh ekspresi yang ramah gitu ya, nggak ada lagi sikap yang bersahabat gitu ya, nggak ada lagi kelembutan itu kamu tunjukkan sama dia gitu ya, nggak ada lagi minimal ya mimik wajah yang flat, nggak ada lagi gitu. Kamu yang langsung bisa aja sangar gitu ya, yang tadinya intonasi suara kamu selalu kamu kondisikan dalam mode rendah, nggak kuat-kuat suaranya, pilihan kata-katanya juga pilihan kata yang tidak nyelekit. Sekarang kayaknya kamu itu tuh udah berganti 180 derajat gitu ya. Kamu udah pilih dengan sengaja kalimat ya, kalimat dengan kata-kata yang menghujam gitu ya. Kamu udah yang gestur tubuhnya kamu udah yang bukan lagi gestur untuk merangkul tapi untuk mendorong, memaksa, menarik yang kayak gitu ya. Udah mulailah di situ tuh ya gaya-gaya maskulin gitu ya, gaya-gaya preman barangkali juga ya. Gaya maskulin atau gaya preman gitu ya, atau gaya pecut-pecut gitu ya. Bukan lagi gaya yang lembut-lembut membuai-buai gitu ya, enggak lagi, tapi pecut, hajar gitu ya. Modelnya kamu ke si pasangannya kamu ini, dengan harapan bahwa ketika kamu sudah gagal dengan cara lembut dan kemudian kamu berubah jadi mode lebih gitu ya, lebih ngenyek gitu ya, lebih ngekopyo gitu ya. Dianya ini tuh bisa lebih sadar gitu lah. Dianya bisa lebih sadar, dianya itu tuh bisa lebih sesuai lah gitu ya dengan harapannya kamu, dengan harapannya kamu bagaimana dia bersikap gitu. Jadi walaupun mungkin orang kayak bilang, aduh kamu kasar banget gitu ya, kamu kasar banget tuh Pak Isa sama pasangannya kamu. Lah ya memang aku sengaja. Nah kamu bisa kayak gitu ya, memang aku sengaja gitu ya, memang aku nggak lagi mau lah, nggak mau lagi model malaikat gitu ya, malaikat dari surga ya, aku lagi mode malaikat dari neraka sekalian gitu ya kamunya. Karena kamu tahu motifnya kamu di sini tuh apa. Jadi sikapnya kamu itu tuh Marila bukan sikap yang random ya ke si pasangannya kamu, kasar-kasar kamu sama dia itu kasar-kasar nggak menentu gitu ya, enggak. Kamu di situ tuh tahu gitu, di balik sikap kasarnya kamu ada sesuatu, ada maknanya gitu ya, ada sesuatu yang berharga yang sedang mau kamu bentuk gitu ya, ada sesuatu yang baik yang mau kamu bentuk di sana gitu ya. Jadi mungkin di sini tuh kamu kayak berharap ya bahwa dia cepat atau lambat bisa paham nih apa sih yang kamu sedang lakukan ya, apa sih muatan makna dari tindak tanduk lakunya kamu ya dalam relationship bersama dengan si dia gitu. Kamu kayak yang berharap bahwa cepat atau lambat suatu saat gitu ya, ketika dia mau berubah sikapnya dia kepada dirimu, dia juga ikut menikmati kok perubahan dari sikapnya itu gitu ya. Setidaknya ya kamu gak kasar lagi, kamu lebih penyayang gitu ya, kamu bukannya lebih sewotan gitu ya, tapi kamu lebih bersahabat gitu ya, kamu lebih banyak senyum-senyumnya. Nah kayak gitu ya kan. Jadi yang kayak
kamu mau yang terbaik dalam relationship-nya kamu bersama dengan si pasangan gitu loh. Ya, maknanya di situ sebenarnya. Jadi bukan yang kayak preman-preman nggak jelas kampungan yang kayak gitu tuh ya, bukan seperti itu ya. Nah, memang mungkin kamu juga kayak yang tahu dalam menjalani relationship bersama dengan si dia, kamu itu pun nggak bisa ya sesuai dengan maunya dia gitu ya. Kamu nggak bisa gitu. Karena gini, kayaknya kamu merasa direndahkan gitu loh sama si pasangannya kamu gitu ya. Keberadaanmu tidak terlalu dihargai sama si pasanganmu gitu ya. Pendapat-pendapatnya kamu tidak diterima sama si pasanganmu. Mau-maunya kamu nggak pernah dikabul atau sedikit sekali, jarang sekali dikabulkan sama si pasangannya kamu gitu ya. Jadi di sini tuh kamu mau ngasih tahu sama si dia gitu. Nggak bisa yang seperti ini gitu ya. Nggak bisa juga ya. Kalau kamu mungkin ketika melakukan hal yang kasar kepada si pasanganmu, dampaknya baik di belakang atau di depannya, jangan dibilang di belakang tapi di depannya, dampaknya baik untuk di depan sana gitu. Tapi mungkin ketika kamu menilai sikapnya si pasangan kamu ke dirimu, kamu tahu nanti dampaknya ke depan itu justru nggak baik gitu ya. Jadi misalnya kamu merasa kalau kamu diatur-atur sama dia, kalau kamu berusaha untuk dikendalikan sama dirinya gitu. Kamu tahu kalau kamu manut pada pengendaliannya dia itu, ada yang rugi di sini. Ada dampak yang tidak baiknya di sini gitu. Dan kamu mau mencegah dampak tidak baik itu tuh bisa terjadi gitu ya. Atau misalnya kamu itu tuh merasa ketika kamu patuh manut sama maunya dia, setidaknya kamu yang merasa tertekan, kamu yang merasa tidak bahagia, kamu yang merasa dampak buruknya. Tentu kamu gak mau membiarkan kamunya terintimidasi dalam relationship ini tuh terus menerus gitu ya kan. Nah disitulah yang kamu kayak aku harus berontak dari sekarang gitu, daripada aku berontak nanti di depan ya, ketika rasa tidak bahagia itu dikumpulkan gitu, diakumulasi, nanti tiba-tiba meledaknya itu tuh nanti bisa bikin kacau, bisa bikin runyam gitu ya, bisa bikin gak karu-karuan gitu. Mendingan kamu yang kayak udahlah aku ekspresikan aja sekarang, aku nggak bisa tuh sesuai dengan maunya dia gitu, aku nggak bisa menyesuaikan diriku pada pengkondisiannya dia gitu ya. Biar cepet gitu loh nampak dampak baiknya dan dicegah dampak buruknya, kayak gitu ya. Jadi yang kayak saat ini tuh kalian lagi perang mental. Kalau mari lihat ya, kamu dengan pasanganmu, wahai Pisces, ini tuh lagi perang mental banget gitu. Jadi gini, si pasangannya kamu bersikap seperti itu ke kamu, kalau mari lihat gini ya, itu tuh karena perasaannya dia bahwa dia cinta sama kamu. Kalau dia itu sayang sama kamu gitu. Sama seperti kamu yang punya tujuan baik, punya tujuan manis gitu ya untuk di masa depan gitu. Nah, si pasangannya kamu melakukan sikap-sikap yang kayak tidak kamu sukai gitu ya. Itu tuh karena ya harus begini loh seorang pasangan bersikap. Nah, dia kayak gitu. Ya, harus begini pasangan itu tuh bersikap. Jadi kayak ini adalah bentuk dari upaya mempertahankan relationship dengan dirimu gitu ya. Jadi cara sikap si pasangannya kamu, pendekatan si pasangannya kamu ini ke kamu, ini tuh harapannya dia bikin kamu itu tuh makin cinta sama dia, makin sayang sama dia, kalian bisa langgeng sampai di masa depan sana gitu ya. Jadi ini tuh kayak yang love language-nya kalian berdua dalam membangun relationship, ini tuh bisa agaknya bertolak belakang gitu. Jadi kayak yang baik menurut kamu nggak ngeh si pasanganmu, baik menurut si pasanganmu agak kurang oke bagi dirimu gitu ya. Jadi kayak kesepakatannya kalian dalam relationship ini itu tuh kayak sering tidak ketemu gitu loh ya. Jadi kalian berdua jarang ketemu dalam kesepakatan membangun relationship gitu ya. Dan kayak sama-sama kekeh, pakai gayaku, pakai caraku, ayo ikuti sajalah modelnya aku, stylenya aku tuh
adaptasilah gitu ya. Justru kayak kalian berdua bisa sama-sama ngotot-ngototan gitu. Ya, sama-sama tetap menginginkan relationship ini, tapi dalam mengoperasikan relationship ini dengan cara teknik yang sangat amat berbeda gitu loh ya. Dan gak ada ini yang mau ngalahan nih, gak ada yang mau ngalah gitu loh ya, merasa diri yang paling terbaik gitu ya. Memang baik ya, memang baik niatannya untuk mempertahankan, niatnya untuk mengharmoniskan gitu ya, niatnya untuk ya mengamankan hubungan kalian berdua ini gitu ya. Nah, tetapi ya ternyata kebaikan itu tuh masih sangat bertolak belakang antara kamu dengan si pasangannya kamu gitu ya. Jadi sama-sama kuat sebenarnya karakter kalian berdua di dalam hubungan ini, tapi sama-sama kuat dalam artian yang bertolak belakang gitu loh ya. Bukan sama-sama kuat karakter dalam kecocokan gitu ya, saling mengisi gitu ya, saling coba memahami, saling mencoba untuk menyesuaikan gitu ya. Celakanya bukan di situ ya, karakter kuat itu tuh dipakai, tapi justru karakter kuat yang berprinsip ini tuh karakter yang baik kok, ini karakter yang benar kok gitu. Tapi kebenaran itu justru jadi kok kayak hasil nyatanya itu tuh jadi salah gitu ya. Buktinya kalian di sini tuh tidak nyaman ngejalani relationship kalian berdua ini. Gitu ya. Kayaknya butuh kalian berdua ini tuh makainya itu tuh hati gitu ya. Pakainya itu tuh simpati, pakainya itu tuh empati gitu. Soalnya di sini tuh kenceng banget. Hanya terbatas sampai di logika pikiran-pikiran gitu ya, prediksi-prediksi pikiran gitu loh. Jadi sehingga membuka hati pada maksud dan tujuan si pasangan ya, atau membuka hati pada maksud dan tujuan satu sama lain, ini tuh nggak ada gitu ya, nggak ada. Di sanalah hanya pikiran aja yang dipakai, ego masuk, saling bertentangan gitu ya. Lupa gitu, lupa pakai hati di sana, lupa pakai perasaan di sana. Mungkin seperti itu sebenarnya isu dari kalian berdua. Mungkin ya kalau kalian energi Pisces tentu udah terbiasa pakai hati gitu ya. Tapi ternyata jangan-jangan kamu pakai hati, si pasangannya kamu belum. Nah ya nggak nyambung juga gitu ya, bentrok juga. Hasil akhirnya jatuhnya itu tuh bentrok gitu. Jadi akhirnya kayak beberapa kalian ini tuh merasa dipaksa-paksa sama si pasanganmu untuk seperti ini, untuk seperti itu, seturut dengan kebenarannya dia gitu ya. Nah disitulah yang kamunya tidak bahagia kalau mari tangkep ya dalam menjalani hubungan kalian berdua ini. Jadi lagi laga jurus kalian berdua 21 hingga akhir bulan September 2024. Oke baik, dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer di sana, masuk energi dari Gemini, ada energi dari Capricorn, ada energi dari Cancer, ada energi dari Libra di sana ya. Itu aja. Oke baik. Mungkin hanya sampai di sini yang mampu Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.